Halo Gobos, Ferry di sini dan di tangan gua kali ini udah ada Poco F4 GT. Nah, seperti biasa dengan format seperti ini kita akan lakukan tes lancar nggak sih main Genshin Impact di Poco F4 GT. Nah, mungkin ada yang bilang lancar nggak sih, itu udah agak aneh ya. Cuman itu udah serinya kita, jadi ya udahlah kita keep aja nama itu untuk proses pengetesan main Genshin Impact di smartphone terbaru yang rilis di Indonesia, baik resmi ataupun tidak. Mostly resmi sih sekarang karena mau ngimport sekarang agak susah, tapi ya intinya gitu sih. Dan ini di tangan kita udah ada Poco F4 GT, salah satu smartphone gaming with a quote actually, karena ini sebenarnya mainstream smartphone yang dibikin buat bisa jadi gaming oriented device. Jadi is that a good thing or is that a bad thing? Mungkin bakalan ketahuan juga di video kali ini. Poco F4 GT sendiri itu dirilis sama Poco kemarin, belum lama ini, dan udah datang sama si Poco Buds Pro-nya. Cuman yang versi ini itu versi Redmi R.3 Pro Clear Edition-nya. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan lakukan tes Genshin Impact di Poco F4 GT dengan berbagai macam settings, dan tentunya nggak lupa juga kita pasangin Black Shark Fun Cooler 2 Pro buat lihat apakah ada boost in performance kalau smartphone ini kita dinginin lagi. Nah, kenapa didinginin lagi? Ya, mungkin nanti akan gue coba jelaskan sambil seiring videonya berlangsung. Tapi ya udah, without further ado, langsung aja kita tes Poco F4 GT buat main Genshin Impact version 2.7. Let's check it out! Oke, seperti biasa kita recap dulu tentang apa sih Poco F4 GT itu. Poco F4 GT adalah salah satu smartphone terbarunya Poco di Indonesia dan udah di-launch di global sekitar 2 atau 3 bulan lalu kalau nggak salah. Jadi di Malaysia, di Singapura, dan globally, Poco F4 GT udah nggak terlalu baru banget lah ya. Yang baru banget dan surprisingly bisa one to one sama international adalah Poco F4. Saudara kembarnya dia, upgrade-nya Poco F3, cuman ya kita belum pegang unitnya sampai saat ini. Jadi ya let's see lah nanti kita apakah bisa nyobain Poco F4 atau enggak. Dan disclaimer aja, ini Poco F4 GT-nya dikirimin sama Poco Indonesia, tapi bukan paid review, bukan apa, karena seperti biasa di video lancar nggak sih kita main Genshin Impact, itu adalah video bisa dibilang review paling jujur gue pribadi. Yang lain juga jujur sih. Cuman video paling murni yang nggak bakalan bisa diotak-atik sama vendor manapun. Jadi ini bakalan jadi the truest experience main Genshin Impact di Poco F4 GT tanpa ada pemanis apapun. Jadi ya kita hancurin aja sih performanya, kalau bisa sampai hancur gitu kan catatannya. Tapi kalau nggak bisa, oh berarti that's a really good thing buat si Poco F4 GT ini. Ya, kurang lebih ya itu sejarahnya di Poco F4 GT. Dan untuk smartphone-nya sendiri, ini merupakan smartphone yang dibuild cukup keren ya. Sebenarnya I have to say, gue sangat suka dengan desain-desainnya si Xiaomi dengan GT series-nya, terutama Poco F series yang di GT-in. Salah satunya smartphone favorit gue satu lagi, ini kenapa nggak fokus, nggak tahu kenapa, adalah si Poco F3 GT atau Redmi K50 Gaming. Ini yang masih gue keep sampai saat ini karena this one just looks really cool. Sayangnya Poco F3 GT pada tahun lalu tuh nggak masuk resmi ke Indonesia. Jadi udah, kita keep aja versi Redmi K50 Gaming-nya. I mean, itu juga MIUI China, jadi not too bad daripada ngeluh tentang MIUI. Jadi ya udah, kita keep si Poco F3 GT alias Redmi K50 Gaming-nya. Itu speknya beda lagi. Nanti kalian bisa tonton aja di video lainnya yang mungkin gua akan taruh di atas ini. Ya, ini Poco F4 GT, smartphone mainstream. Sebenarnya mau dibilang Poco itu adalah smartphone mainstream, smartphone umum yang kebetulan punya fitur tambahan yaitu L1 R1 trigger. Nah, L1 R1 trigger ini bukan sesuatu yang baru juga, karena kita udah pernah ngerasain dari Black Shark 4 kalau nggak salah, atau Black Shark 3, gue agak lupa. Kalau nggak salah sih Black Shark 4 terus 3 deng, 3 and then 4 dan 5 kita nggak pegang untuk saat ini. Dan ya, ini merupakan trigger yang menurut gue cukup menarik karena dia ada physical feels-nya jika dibandingkan sama ROG Phone yang memang capacitive touch aja. Di sini dia pakai real feel dari clickiness-nya, berasa pegang controller benerannya, ada L1 R1-nya, dan mempermudah juga seharusnya kalau kita main game tuh di atas ini. Terus spesifikasi lainnya bisa dibilang smartphone-nya adalah smartphone flagship, lebih flagship daripada Poco F4 dengan menghadirkan Snapdragon 8 Gen 1 yang
I have to say itu agak 50-50 kualitasnya. Jadi di tangan vendor yang tepat, Snapdragon 8 series itu yang baru dari 888 Gen 1 bisa di tame dengan sangat baik, tapi in most cases 8 Gen 1-nya tuh hancur sama banyak vendor, nggak banyak yang bisa mengutilize itu. Apakah itu kesalahannya di Snapdragon atau di vendor? I have to say I have no idea. Nggak tahu sih mana yang harus disalahkan, mana yang harus dibenarkan. Tapi ya overall Snapdragon 8 Gen 1 itu harusnya cukup powerful, cuman ketahan dengan thermal throttling dan isu-isu lainnya yang ya udah kita bilang aja kesalahan kedua belah pihak kalau mau fair. Tapi ya 8 Plus Gen 1 juga udah around the corner dan gue sangat penasaran dengan ROG Phone 6 Pro juga, mudah-mudahan bisa berkesempatan megang kedua device itu dan ngasih lihat performanya 8 Plus Gen 1 pada kala itu. Baik lagi ke Poco F4 GT-nya, smartphone ini punya kamera yang cukup menarik, 64 megapiksel, 12 megapiksel sama 2 megapiksel makro. Dan gue sangat menyayangkan hanya ada makro bukan tele. Padahal kalau ada tele itu gue lebih merasa lebih oke daripada pakai makro, karena makronya kebanyakan smartphone itu useless. Straight to the point ya, useless. Kenapa? Karena nggak ada fungsinya yang benar-benar signifikan dalam kegunaan sehari-hari, sedangkan telefoto itu lebih banyak fungsinya. Kecuali makronya itu adalah yang teleskopik, bukan teleskopik, sorry, mikroskopik. Jadi itu bisa benar-benar in-depth banget. Itu unik, tapi juga bukan specific use, cuman niche aja, nggak nyampe groundbreaking banget lah. Tapi ya udah, selain itu Snapdragon 8 Gen 1, RAM 12GB, storage 256GB, cukup high end. Dan kita lihat aja langsung ke Antutu score-nya, karena harusnya itu lebih penting. Untuk Antutu score-nya sendiri sebenarnya gue cukup surprise dengan angka yang bisa dihasilkan. But then again, itu adalah kualitasnya Snapdragon 8 Gen 1 yang udah kita lihat dari Realme GT2 Pro dan juga Xiaomi 12. Di sini kita dapat skor 955.908 dengan pembagiannya 219-an di CPU, 411-an di GPU, memorinya 160 ribuan dan UX-nya 164.242. Untuk thermalnya ini jangan dipikirin karena for some reason dia ngaco. Gue taruh di ruangan AC, somehow dia bisa turun. Aslinya itu naik ke 41 derajat. Ada di beberapa tes kita yang lain, dan mungkin ada yang bisa lihat juga dari video review kita tentang si Poco F4 GT ini sendiri. Spesifikasi lainnya kita bisa lihat di My Device aja. Android 12, Poco F4 GT, nama device-nya Inggris, Snapdragon 8 Gen 1 dengan Adreno 730. Display Full HD Plus aja, nggak nyampe 2K, 4K segala macam. Rear-nya 64, 8 sama 2 megapiksel. Oh tadi salah berarti. 64 main shooter, 8 megapiksel ultra wide dan 2 megapiksel makro. Biasa aja sebenarnya. 64-nya oke, sisanya yang lain biasa aja. Mungkin gue mau ngulangin ini sedikit, oke. Lalu ada RAM-nya LPDDR5 quad channel, 12GB, berarti masing-masing tuh berapa sih? Ya gitulah, hitungannya lagi bodoh. Internal storage 256GB, UFS 3.1. Cukup flagship kalau misalkan kita bilangin secara spec wise. Bukan cukup flagship lagi, ini memang flagship smartphone-nya Poco untuk tahun 2022 di Indonesia. Cuman sayangnya cukup terhalang dengan konotasi Poco itu harusnya lebih murah, bukannya makin mahal. Jadi audiens dari Poco F4 GT sendiri, komplain terbesarnya kalau gue lihat di sosmed ya itu adalah harganya yang nyentuh 9 juta kurang 1000. Terus tuh udah dapat Poco Buds Pro sih pas kemarin pre-order dan segala macam. Gue sendiri pre-order pengen warna kuning tapi nggak ada warna kuning, akhirnya dapet Night Silver dan bukan yang ini. Itu gue simpen dulu karena lagi contemplating either gue mau menjadikan itu benar-benar menjadi new driver atau I'm gonna let it go ya. Mungkin itu akan menjadi bahasan lain lagi kenapa gue ada doubt seperti itu. Dan ya so far sih untuk spesifikasi ya Poco F4 GT cukup flagship. Kalau misalnya secara spek, secara harga pun sebenarnya lebih murah daripada flagship lainnya. Contoh flagship lainnya ada Realme GT2 Pro yang harganya harusnya mirip-mirip tapi fiturnya nggak gaming seperti ini. Tapi gue juga masih salut dengan performanya si Realme GT2 Pro sendiri. Habis itu ada juga Xiaomi 12 yang dikeluarin sama Xiaomi juga dan cukup oke secara desain. Itu pun juga di harga 999, beda 1 juta, kembali sejuta doang kalau di sini. Tapi ya fiturnya F4 GT yang dijual terutama adalah L1 R1 triggernya. Nah, yaudah daripada kelamaan dengerin curhatan gue tentang Poco F4 GT, kita lihat aja speknya si Genshin Impact version 2.7-nya. Abis itu kita langsung tes Poco F4 GT-nya buat main Genshin Impact. Jadi sekarang ini adalah version 2.7.0 sekian.
dengan storage size-nya 15,28 GB totalnya, app size-nya 596, user datanya 14,68 GB. Di sini Sumeru belum masuk karena ini masih ya, terima kasih. Buset, masih bunyi ya. Ya itu smart speaker catching kita. I mean it's limited tapi sangat annoying, ternyata gue lupa kalau ngerekam siang hari itu seperti itu. Ya, untuk storage-nya ada 15,28 GB, user datanya 14,68 GB, dan Sumeru belum masuk sini karena ini masih version 2.7. Nanti 3.0 sekitar beberapa hari lagi harusnya, tapi kemungkinan gue udah nggak sama si unit ini dan nggak sama Pocobuds-nya, jadi kita nggak bisa tes untuk version 3.0 nanti seperti apa. Nah, cuman sebenarnya kita ada unit satu lagi yang gue bilang tadi ya, tapi let's see lah nanti gimana. Ya, kurang lebih ini untuk spesifikasi Genshin-nya, dan so far gue cukup tertarik untuk ngelihat performanya dia kalau dihajar itu seperti apa. Dan kita pun juga akan pakai Perfdock lagi buat ngelihat benchmarknya dia untuk FPS-nya dan segala macam. Tapi untuk nemeninnya katanya gue disuruh coba pakai juga dari developer options-nya, dan sepertinya itu yang banyak dipakai sama teman-teman lain juga. To be honest, I'm not sure karena gue lebih percaya sama Perfdock. Tapi yaudah, let's see, kita tes aja main Genshin Impact di Poco F4 GT, mulai dari semua setting defaultnya dan segala macam. Gue akan reset dulu buat connect ke Perfdock-nya si Genshin dulu. Oke, kita start Genshin-nya. Ini gue akan langsung nyalakan Perfdock-nya juga buat nge-tracking harusnya, tapi tidak jalan. Oh, jalan. Oke, Perfdock-nya di sini. Terus kita nyalakan yang developer option ya. Di mana developer option-nya? Kok nggak ada? Harus di luar kah? Kok nggak mau jalan? Developer options. Power monitor. Mana power monitor? Power monitor. Nah, ini dia. Start, dan kita align ke bawah sini. Oke. Ngapain ada dumping trace-nya? Oke. Nah, kita jalanin aja. Harusnya so far kalau untuk ini udah nggak terlalu perlu banyak kita bahas lah ya untuk home screen-nya. Intinya sih banyak hal yang berpengaruh di sini, koneksi internet, memori dan segala macam. Dan harusnya Poco F4 GT udah nggak masalah dengan itu. Di sini kita juga harus pakai boost performance mode. Ini benar-benar kayak lagi diinfus banget ya si Poco F4 GT-nya, banyak yang harus dicolok sana sini. Perfdock-nya lah, inilah itulah. Satu hal yang gue sangat sayangkan adalah si screen-nya itu tuh benar-benar overlapping one another. Okay, device Windows is closed but does not affect data bla bla bla. Sebentar, ada yang error tadi. Perfdock ya. Perfdock-nya nggak nongol. Kita restart lagi. Genshin Impact. Oke. Alright, harusnya udah nyala. FPS so far dari Perfdock-nya kagak kelihatan lagi. Sebentar, kita coba ganti 4K dulu kali ya. Di sini Perfdock-nya lagi 60, 61. Gue agak surprise dengan something, tapi coba bisa diklik nggak? Nggak bisa diklik lah. Kenapa ya settingsnya nggak bisa diklik? Power monitornya Xiaomi itu menghalangi banyak hal ya. Dang it. Mesti tengah-tengah sini. That's not good. Kenapa nggak mau diklik ya? Kenapa settingsnya tidak mau diklik? That's maps. Kenapa tidak mau diklik di sini? Get settingsnya disabled. This is weird. There we go. Oke, settings kita di grafik defaultnya adalah medium 30, dan harusnya medium 30 itu nggak bakalan jadi kendala. Wow, oke. That's kinda hard to press the settings button. Something's wrong.
Motion blur akan kita matikan. Dan ini settingan medium. Kita lagi di Mondstadt, karena gue lupa terakhir kali kenapa di Mondstadt ya. Paling lagi ngerjain daily, dan the nearest daily yang gue lakukan biasanya selalu di Mondstadt biar cepet. Oke, FPS wise kita dapat 30 FPS rata-ratanya. Rata-rata dalam artian sekarang ya, early-nya 30 flat di Mondstadt. Tapi gue penasaran dengan area-area yang lebih baru, misalnya kayak kok di US sih, Inazuma. Sebenarnya gue pengen banget bukan. Oke, nah there we go. Nyebelin banget ada lock sih kayak gitu. FPS-nya lihatnya di mana tapi ya. There we go. Nah, FPS di atas sana. 28 FPS. Apakah sama antara Perfdock sama itu? So far 30, 31 sih sama. Ada sedikit disparity, kadang 29, kadang 31. That's not constant. Oke lah. Kita di Inazuma 30 fps ya, ini medium sih, masih standar lah ya 30 nya, dan kita mulai dari baterai 100%, cuman with dapat trik segala macam jadinya 99% sekarang. Nanti sambil kita buat track juga udah habis berapa dalam waktu berapa menit. Sebentar, fokusnya kok tidak mau nge-track. Spot fokus, Pak. Fokusnya kenapa tidak tracking? Oh, karena 4K ya, dia tidak tracking. Oke lah. Ya, kurang lebih di Inazuma-nya sih medium 30 is fine. So far juga masih cukup flat. Kita coba masuk aja ke, biar agak rame. Gue mau lawan si itu di Enkanomia, biar different aja, nggak kayak biasanya lawan Wooper Flower sih. Yang lupa tuh es apa sih, yang bunga es itu. Ya itu something. Dan kalau gua ya kayak di recording somehow screennya nge-flicker ya, nggak static. Apakah terlalu gelap? Nggak juga. Nah, sudahlah. Kadang kayak gitu yang membuat gua agak males dengan settingan layar dan monitor Indonesia yang tidak sama. Oke, kita coba terjun ke bawah. Harusnya medium 30 bisa bertahan cukup lama dan cukup stable. Perfdock sendiri sih bilang range-nya so far ya 30, 29, 31, 30, 29. Jadi itu oke lah ya buat main di medium segitu. Yang nggak ngejar FPS tinggi, tapi yang penting mau mengerjakan banyak halnya cepat selesai. Oke, drop di sana. Ini performance mode-nya nyala kan? Nyala, oke. Oops. Kelewat. Oke, ke tengah lah kalian.
Acah, kelewat lupa Eulanya dead. 5. Oke, medium 30 so far sangat aman. Salah satu mungkin yang nggak terbiasa adalah shoulder buttonnya, walaupun gue pakai si Redmi K50 Gaming, tapi shoulder buttonnya sorry tadi kepotong karena for some reason memory card gue habis. Bener-bener sampai 0 itu kayak wow, tumben ya, nggak pernah nyampe 0. Untuk baterai sendiri kita turun 90 jadi 96 dari tadi overall mungkin not sure sih sekitar berapa menit ya, 7 menitan, jadi 3% dalam 7 menit, sekitar 2 lah ya, 2% per menitnya, which is very normal. Dan average FPS kita dapat 30 FPS. Untuk suhu sendiri, I have to say ini juga masih adem banget. Sekitar baterainya habis juga nggak? Oh, kira baterai habis juga. Sekitar 32 derajat aja, nggak gitu panas. Dan ini tadi sempat ke pause dikit sih. Bumpernya paling ya kasih 33 lah ya, sama kayak sekarang ini. Masih nyaman banget untuk main long termnya. Kinda surprise untuk mediumnya is okay segitu. Dan itu tadi kita pakai performance mode tentunya, karena sepertinya harusnya main Genshin Impact itu nggak sampai nggak pakai performance mode jadi wajib gitulah. Oke, kita lanjutkan aja tesnya untuk ke higher 16-nya. Oh ya, tapi sebelum itu I think I need to restart ininya dulu sebentar. Restart apa namanya, perf dock-nya. Oke, perf dock-nya udah nyala, kita langsung aja grafiknya mentok kanan. Karena apa sih, masa smartphone gaming nggak bisa mentok kanan gitu kan. Higher 60, motion blur-nya off. Dan kita pakai performance mode. Ya, performance mode juga udah naik. Kita close aja dan kita keliling dulu sebelum bisa mensummon kembali si apa namanya, si aku lupa namanya yang di Enkanomiya itu. Kacau tuh, lupa mulu namanya. Deng. Higher 60 ya. Higher 60 gue sendiri waktu itu main dalam kondisi si Poco F4 GT-nya ini sebenarnya belum ada update waktu itu, dan katanya Gadgetin kan bakalan ada update dari tim Poco Indonesia. I think sekarang harusnya update itu udah diimplement ke sini. Jadi limiternya udah dicabut dan harusnya membantu, I think. Oke, kita lihat FPS-nya 53, 55, 52. Tetap ada disparity ya. Dan Perfdock memberikan angka yang kadang di bawahnya, kadang di atasnya si power monitor yang di atas ini. Kalau di itu gimana? Ya 60. Kok 60 fps flat ya? Ini tidak sama harusnya. 50, 19, 60. Idle-nya segitunya ya. 55, 57, 58. Oke lah, average FPS-nya sekarang udah di atas 50-an. Lalu kembali ke 49, 46 kalau pas ada pergerakan. Berasa sebenarnya limiternya dicabut, cuma berasanya in a weird way ya. I don't know, ini menurut gue pribadi sih. Let's see. Kita mainkan yang lain dulu. Kita jalan dulu di Inazuma. 58 FPS-nya, 56, 60, 56. Kadang bingung juga ya kalau ngeliat FPS-nya ganda begini, terus gue harus lihat yang monitor lagi. Yang monitor di komputernya, Perfdock dan segala macam. Oke, 40 fps, 35 fps, 36, 37. Di daerah sini 37 fps ya. Ini yang pas petals nih jatuh-jatuhan ini. Tapi kalau balik lagi naik lagi. Nggak stable ya. Nggak stable itu, ini 38 lagi. Kalau ada banyak apa namanya,
area gini langsung mendadak brek gitu. 30 fps, 37 fps, 35 fps, 36, 36. Cepat juga ya turun, tadi kan masih agak tinggi 60, dan sekarang udah drop under 30 di sekitaran perbedaannya cuman sekitar 1 menitan sih untuk bisa sampai drop begitu ya. Dan sini naik lagi 50. Cuman ini kan area ini tadi 50-an, sekarang bahkan drop ke 20-an. Waktu Sakura Petalsnya pada turun dan ada mob dan segala macam. Bukan mob, sorry, NPC. Aduh. Ya sudahlah. Gue pengen ngetes something sih. Something yang belum pernah gue tes di sini. Main Spiral habis. Gue udah berapa ya? Udah 2 update nggak di Spiral. So let's see lah. Semoga masih ada powernya. 55 fps, 56 fps. Ini sekarang kita di high 60 ya. Jadinya udah langsung mentok kanan aja. Karena ini kan memang gaming smartphone, masa nggak di mentok kananin. Oke, ini musuhnya ada siapa aja sih? Channel targetnya. Oke, standar elektronya di belakang, chamber 2 standar, bisa pakai crowd control. Sini ada cryo sama hydro, berarti probably harus ada itu. Ini ada api sama itu. Oke, berarti standar lah. Settingan standar. Settingan standar itu berarti begini. Terus satu healernya dia aja deh. Oke, salah. Mending healernya biasa Cici di sebelah aja. Oke lah, gak masalah guys. Si Xingqiu buat reaction. Terus kita kasih elektro 1, elektronya catching aja. Di sini Hutao, Baal, kemudian healernya si Cici, terus crowd control dari Venti. Oke, let's go. Ini masih spiral habis 1 sih. Karena aku cuma bisa sampai spiral 10. Bukan nggak kuat sampai seberikutnya, tapi power focus gue nggak segitunya. So yeah. Oke, let's start. Oh ya, belum bisa ganti. Oops. Lebih enakan nggak pakai trigger ya. Trigger ada kayak slight delay of ininya. Kalau untuk evade-nya oke. Dalam artian buat ngindarin itu oke. Tapi kalau buat ini apa namanya? Buat nembak kecuali pakai Mia gini-gini nggak asik sih menurut gua. FPS-nya so far masih 50-an. Nggak kena. Tetap lebih enak pakai ini ujung-ujungnya daripada pakai inian anjir, pakai trigger. FPS wise oke, stay di 50-an. So far masih so good. Oke, crowd control. Wish, kena.
Oke. Oke, masih 93. Oke, next continue satu lagi. Pokoknya ngabisin chamber sih. Floor 9 sih. Lama ya, agak lama. Nggak apa-apa lah, yang penting fun. Baterai juga masih aman. Oke, dan experimental skill. Kenapa suka geser-geser nggak jelas sih? Suaranya serem banget. Oke, FPS sempat dips ke 42 ya. Continue. Last chamber di floor 9. Oke, let's go. Kenapa kontrolernya?
Oh udah, oke. Hmm, nggak sih. Hmm, salah. Oke, view. Oke, kurang lebih itu tadi highest 60 di Spiral habis. So far kita mendapatkan FPS between 44 sampai 50-an, under 60, 55 FPS dengan rata-rata yang mungkin sekitar 50 556. Tadi sempat agak dips, agak jauh bawah, nggak bawah as in sampai single digit, tapi masih oke lah di 40-an. Di saat bukan 5 sorry, 4-4-nya itu keluarin alt-nya, dan ya oke lah, acceptable untuk sebuah Android smartphone yang pakai Snapdragon 8 Gen 1. Untuk baterai sendiri kita sekarang 87%. Lots of dips. Ini tadi kita udah 16 menitan main buat di Spiral Abyss. So ini highest 60 terlama kita. Maafkan juga karena skill yang dipakai buat di Spiral Abyssnya B aja, nggak sampai 99,99. 87% dari 94 kalau nggak salah tadi. Berarti ada penurunan 7% untuk 16 menit. 16 menit itu bagi 7 ya hampir 3 menit per 1%-nya lah, masih standar juga. Jadi that's kinda oke. Dan acceptable sih performanya untuk rata-rata segini. Tapi setelah keluar waktu idle lebih flat lagi. Untuk suhu sendiri cukup adem, masih cukup adem gua rasa. Nggak bisa fokus ke tengah, nggak mau fokus ke sini. 36 derajat di high 60 selama itu. Dan kita main di ruangan ber-AC ya. AC-nya kita kebetulan lagi mentok kanan banget, sekitar 19 derajat, 20 derajat deh sekarang. Di smartphone-nya kayaknya berarti lumayan nolong lah ya kalau pakai ruangan AC. 35,9 di depan, 36 ya. Oke lah, performa segini main Abyss cukup enak. Cuman satu hal yang gue kayaknya akan sulit terbiasa itu pakai trigger yang kanan, karena nggak tahu kenapa trigger kanannya nggak ini. Ketika kita attack, kita expect-nya bisa sedikit lebih cepat dari ini responsnya, sedangkan ini bisa memberikan tap yang lebih cepat. Mungkin karena jempol aja juga udah terbiasa sih, tapi kalau misalkan pakai trigger masih kayak ada rate yang berbeda ngekliknya dibandingkan sama kita gini. Ini lebih cepat sedikit jempolnya. Muscle memory, probably muscle memory. Tapi untuk dashnya di sini cukup enak. Salah satu bad muscle memory yang gue lakukan adalah di ROG Phone 5 itu lebih pakai ROG Phone 3 sorry, pakai ini tapi nggak pakai ini. Oke, ya itu highest 60 di Spiral Abyss. One last thing that I want to try dengan highest 60 kali ini adalah melawan Child sebagai weekly bossnya favorit gue yang buat jadi Samsak. Nggak terlalu lama, nggak terlalu ini, tapi paling berat sebenarnya karena efek-efeknya agak lumayan. Settingan timnya udah oke. Let's go langsung.
Dipsnya kencang juga. Oke. Padahal ini belum. Wih. Responsnya kok. Oh. Oke. Tadi sempat ada dips tuh, nggak gitu stable di child. Di spiral, oke. Child kenapa tuh? Oke, padahal child musuhnya cuma satu. Oh ya, mungkin kalau ada yang nanya kenapa nanti hasil videonya kok nggak 60 fps, karena ini gue ngerekam di 4K. 4K-nya 7C itu cuma 4K 30. Nggak bisa 4K 60 sayangnya. Ya, gue menyangka tadi di child ada dips yang agak lumayan ya. Sayang sekali. Cutscene-nya nggak 60 fps ya. Mungkin bukan pre-rendered berarti. FPS 53 54. Ini kenapa kok? Oke. Nggak bisa cukup lama ya ngetesnya. Sebentar dong udah mati. Ya sudahlah. Oke. Untuk di child sendiri high 60-nya nggak se-stable di Spiral Abyss for some reason, karena banyak dipsnya juga. Performa rata-ratanya tetap di sekitaran 40 sampai 50-an. That's acceptable, oke lah segitu. Limiternya udah mulai dicabut, yes, sudah mulai dicabut juga. Dengan segini ya oke lah. I mean it's a lot better daripada Xiaomi 12. Tapi kalau ini sebenarnya nggak segitu, ya itu juga jadi tanda tanya sih. Kenapa smartphone yang spesified buat gaming kok nggak punya performa segitunya? So far oke lah. Untuk penggunaan baterai kita sekarang udah di 85 setelah nambah 5 menitan. Tadi berarti kan turun 2% dan 5 menit, jadi 2,5 menit per persennya. Untuk suhunya sekarang kita di 35, tetap di belakang 35-36, dan di depannya 36,2. Oke lah segitu. Oke lah ya. Kurang lebih itu untuk high 60-nya. Gua akan coba habis nih pakai cooler, siapa tahu bisa naikin stability-nya sampai ke benar-benar flat 60 di semuanya. Dan let's see gimana performanya si Poco F4 GT setelah gue reset dulu semuanya, karena gue mau ngecek dulu memory card dan segala macamnya, karena ini jadi cukup lama ya. Oke, sekarang kita udah dinginin fan cooler 2 Pro nya sampai cukup dingin nih, 2 derajat. Kita pasang aja ke Poco F4 GT nya, dan suhunya harusnya masih agak netral, jadi ini turun jadi 05, 06. Untuk at least berarti ketarik lah ya. Ini kan Peltier itu jadi fungsinya adalah narik panas dari dalam keluar, makanya dia bisa dingininnya. Nah itu yang membuat performanya smartphone kita tuh naik kalau misalkan thermal throttling itu minim. Oke, di saat idle kita dapat FPS sekitar 50-an sampai 60-an. Dan kita mau ngapain ya? Ini di high 60 ya. Mungkin kita coba masuk lagi aja ke child buat lihat performanya. Kan ngeliatin tadi sebelumnya kayak apa. Ini bisa kita lihat lagi, nggak masalah. Let's go. Nah mungkin abis ini nanti gue juga akan lawan si siapa yang di Enkanomiya itu. Lupa mulu namanya. I really need to remember their names. Kayak gue tahu sih kembar 2 itu, tapi nggak pernah hafal.
Oke, FPS wise masih cukup stable. Ada drop sedikit waktu cutscene. Oke. Performance wise stable 50-an di early hours-nya dia. Untuk baterai kita 82%. Tadi itu kalau nggak salah startnya di 84. Jadi sedikit turunnya lumayan. Tapi 84-nya pun bukan solid 84 ya. Oke, kita lanjutkan ke Nomia. Brightness di kamera tuh over nggak ya? Nggak kan? Oke. Karena di mata gue ini agak gelap. Maklumlah, mata orang rabun begini minus 10. Dang. Malah curhat ya. 43 fps, 40 fps, dips lagi ya, nggak stable itu. Tapi rate-nya sendiri sebenarnya dari awal pas sebelum launching gue nyobain, sebenarnya memang rata-rata yang si Poké 4 GT itu harusnya di 40-an. Still acceptable until some degree. Aduh, beku dong nanti. Still acceptable sebenarnya until some degree. Tapi kalau misalnya bisa 50 fps ya oke lah. Cuman harapan gue sih satu di sini. Semoga Poco nggak pulling their usual stance. Jadi kayak, oh ya dibiarin jeder bisa high power, and then tiba-tiba ada satu update yang nggak di-inform di change lognya atau apa, malah ngedrop performance-nya. That happens, yang kabarnya katanya Poco X3 GT sekarang udah nggak se-smooth itu lagi. Dan as far as I know, harusnya performa 2, sekian ini tuh masih pada mirip-mirip, nggak sejauh waktu 1.0 sama 2. Dan 1.0 ke 2 itu actually for good, karena 2.0 tuh lebih bagus performanya jika dibandingkan sama si 1.0 sebenarnya. Lupa, belum ke heal.
I have to say, performanya sedikit better on person ya di mata ketika udah pakai cooler ini sih. Salah satunya adalah responsnya yang agak unsteady waktu di nggak cooling karena ini kan panas. Tapi sekarang lebih adem segala macam, lebih nyaman juga megangnya. Untuk performa FPS sebenarnya nggak jauh berubah. Tadi waktu lawan mulai agak ending, udah mulai stuttering antara 40-an, ada dips mendekati 30-an juga sih kalau gue lihat dari meternya ya. Kinda normal sih I guess, mengingat ya Genshin di Android itu belum seenak di iOS sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada yang mendekati, that's acceptable. So far yang gue rasakan mendekati nomor satu itu adalah Poco X3 GT. Poco sendiri juga punya produk, tapi yang surprisingly yang model tahun lalu. Kemudian ada Realme GT2 Pro. Kemudian ada apa lagi ya kemarin ya. Kayaknya udah. Nextnya berikutnya si ini. Si siapa? Si Poco X4 GT ini. Oke, kita cek dulu. Api I guess combination biasa, semoga bisa. Kok nyampe Kiki atau oke, yang ini gue mau ganti dia dengan Barbruce saja deh, kayaknya healing powernya lebih kuat daripada Xingqiu, walaupun ya sama sih. Let's see, Spiral Abyss buat penutup highest 60 cooler, pakai cooler. Karena ini nggak ada nyobain yang low segala macam, jadi harusnya tidak apa-apa ya. Ngomong ganti, oi. Kenapa nyeritnya nggak amat itu? Masih air kan sama Cirol yang air mana? Oh sini. Masih, oh oke. FPS-nya tidak stable ya. Oke, satu floor kelar dan dia bunyi lagi. Oke. Untung ingat bisa buat dimatiin.
Oke, kita lanjutin satu chamber terakhir. Kenapa nggak gue chamber terakhir satu lagi? Karena itu ada si maginya dan gue nggak lupa settingannya gimana dan baterai gue udah mau habis. Oke, last battle. Kenapa susah banget gantinya ya bang? Lupa ya udahlah, ini pasti mati nih. Ini dijepit om gendut. Udah kacau nih, kacau. Mati nih, habis nih semua. Habis semua, tidak. Kalau bisa selamat ini hoki sih. Kayaknya nggak bisa. Si Sayula doang. Nah, darahnya masih gitu. Oh no, oh masih ada catching. Lolos dong, tapi darahnya udah gitu ya, itu pasti nggak bisa berhasil tuh. Last chambernya si bodoh punya itu. Udah. Belum. Oke. Dah, cukup untuk tes high 60-nya pakai cooler. So far menurut gue pribadi much better. Kita sekarang udah berapa menit ya? Ini baterainya sudah tinggal 74%. Setelah 15 menit dari 80. Rate-nya sih masih sama, sekitar 2,5 menit per 1%. Acceptable, oke. Rata-rata FPS-nya di Abyss memang tidak se-flat itu. Average-nya mungkin kita dapat sekitar 40 sampai 50, 40 50 upper ya, dalam artian 45 sampai 50 kurang lebih. Dan untuk baterainya standar, cukup standar. Suhu. Nah, di Fan Cooler 2 Pro-nya dia 12 derajat, dan untuk di smartphone-nya sendiri super chill 30 derajat, tapi ini for some reason tidak mau fokus ke. Nah, udah 30-an derajat di belakang dan 31,32 di depan. Super nyaman kalau udah segini sih. Ya, kurang lebih itu tik gue untuk main di Poco F4 GT. Although ada beberapa notes yang gue perlu sampaikan di sini. Yang pertama adalah kalau soal adem, I have to say ini adalah salah satu smartphone paling adem untuk main Genshin Impact. Gue mesti matiin perpetnya kalau nggak bocor kuotanya. Ya, jadi seperti yang tadi gue bilang, ada beberapa notes tentang Poco F4 GT ini yang perlu kalian ketahui. Pertama, ini unit kita itu unit review, jadi probably mungkin ada perbedaan dengan Poco F4 GT lainnya. Jadi mungkin buat notes saja.
Kalau ada yang nanya kok ada yang agak berbeda ya probably itu karena ini unit review. Tapi ini harusnya unit retail yang dipakai buat unit review. Cuman gua nggak tahu apakah ada perbedaan atau enggak sebenarnya nanti di retailnya. Dan untuk soal adem nggak ademnya, ini adalah smartphone teradem untuk gaming yang sebenarnya gue pernah rasakan. Poco punya cooling chamber yang 3.0 cukup bermanfaat di sini. Dan setahu gue Poco F4 GT itu masih pakai Poco F4 biasa tuh masih pakai yang cooling chamber VC 2.0. Kalau ini udah 3.0, jadi much better dengan performa yang lebih wide lagi. Makanya tadi so far cukup adem, dan yang gue suka adalah 36 derajat untuk medium 30 itu sangat-sangat acceptable buat di luaran, terutama kalau kalian lagi main atau apa di luar ruangan biasanya ya, harusnya itu lebih oke. Tapi catatannya gini, ini kita di ruangan ber-AC, kebetulan AC-nya lagi gua set pol karena tadi udara agak panas di luar. Jadi kalau misalnya di luar yang kebetulan udaranya kayak tadi nih, di luar panas, probably suhunya bakalan cukup ngedrop parah. Stuttering dan segala macam bakalan udah mulai kena. Nah, terus kemudian satu notes yang gue aware di sini adalah kalian kalau mau ngecek FPS-nya pakai power monitor atau connect ke PerfDock atau ke Gamebench atau SoloPie yang free versionnya untuk mengetahui FPS-nya yang lebih real, karena gue menemukan satu kejanggalan di game boosternya, dimana kalau kita misalnya nyalain game boosternya dinyalakan, ini mati lagi sendiri, game boosternya nyalakan, dan tadi sebenarnya berarti performance mode nggak nyala. Gue nggak tahu matinya pas kapan, tapi berarti ada sempat nggak nyala. Itu ada satu hal yang menurut gue not too good kalau buat dilihat. Ini kalau kalian lihat wave-nya itu static di 60 fps kan. Tapi kalau misalnya kita close lalu kita idle, ada beberapa case dia FPS-nya ngedips juga ke bawah. Jadi antara game booster dan segala macamnya ini kebetulan masih flat nih. Kayaknya berarti ada update sebelum gua melakukan ini. Gua sempat memberikan informasi itu sih. Jadi mungkin ya udah di fix, mungkin ada bug di MIUI atau gimana. Ini jadi FPS-nya tuh udah lebih normal lagi dan bisa lebih stabil naik di atas. Ini pun juga ya baru habis kita cooling dan segala macam, jadi tidak bisa seperti rate aslinya. Oke, kita pindah dulu aja ke, karena lagi pakai Hutau, kita ke Liyue aja. Liyue. Gue penasaran sih dengan Sumeru nantinya, it's a new place, dan Genshin Impact jadi 3.0. Seberapa capable banyaknya smartphone yang sekarang udah bersirkulasi di pasaran, gue sebenarnya penasaran. Dan salah satunya si Poco F4 GT ini juga bikin gue penasaran sih. Apakah dia bisa sustain di Sumeru nantinya, dan yang seperti gue bilang, semoga MIUI dan Poco tuh tidak melakukan habit kebiasaannya dia untuk memberikan update yang actually game breaking in a bad way. Nah itu satu concern gue sih tentang Genshin Impact di Poco dan MIUI dan semua device Xiaomi for now, karena ya tadi gue bilang. Nah kita coba lihat di sini FPS-nya mendadak naik lagi. Ini yang gue bilang nih, ini 49, di sini kita sudah dapat 60. That's kind of bad. Untuk long termnya memperlihatkan FPS yang agak berbeda gitu sih. Oke, kurang lebih itu aja untuk tes Genshin Impact di Poco F4 GT-nya kali ini. Kalau gue bisa simpulkan, so far untuk sebagai gaming smartphone sih sebenarnya Poco F4 GT cukup oke. Cuman harganya memang yang gak gitu oke. Dia hampir 9 jutaan, 89999. Kalau misalnya kalian nggak beli pre-order pakai dapat Poco Buds Pro, itu bakal memberikan value yang agak kurang. Kalau misalkan maksudnya value agak kurang, harganya jadi agak lebih mahal kalau misalkan kalian nggak dapat Poco Buds Pro. Tapi kalau dapat ya that's normal lah. Normalnya berarti sekitar 7,5 juta, sama kayak di Malaysia juga rate-nya. Dan di Malaysia 7,5 juta itu yang 8128, bukan 12256. Kalau ini 12256, lebih menang banyak lah. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk kasih like, share, dan tentunya yang belum subscribe bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan, jangan ragu-ragu juga untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah Googles. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook. Dan handle-nya @gwigwicom dan gue pribadi di @fsb+. Ya, sekian dulu. Thanks for watching and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry, Hutau, Poco F4 GT, dan segala macamnya Genshin Impact, signing out. Bye-bye.